Episode 62, Terkuak. Mira pergi ke sebuah hotel di mana dia telah ada janji temu dengan seseorang. Dia terlihat berdiri di depan sebuah kamar yang telah dijanjikan itu. Thalia membuka pintu dan langsung memeluk sang adik. "Aku sangat merindukanmu, Mira," seru Thalia. Mira membalas pelukan itu dengan tersenyum. Kemudian mereka sama-sama melepaskan pelukannya. "Aku juga sangat merindukanmu, kakak," ucap Mira. "Masuklah, aku akan membuatkan minuman," ucap Thalia menyuruh Mira duduk di sofa yang ada di kamar itu. Mira pun menurut. Dia berjalan menuju sofa dan duduk di sana. Thalia terlihat membereskan sesuatu yang tadi dia pakai dan membuangnya ke tempat sampah. "Apa itu, Kak?" tanya Mira heran. Thalia terlihat sangat gugup ketika Mira bertanya. Itu bukan apa-apa. Hanya obat depresi yang masih tetap aku konsumsi," jawab Thalia berusaha tenang. Mira terlihat tidak percaya. Dia melirik ke arah tempat sampah itu. "Aku ingin kamar mandi, Kak," ucap Thalia. "Baiklah, silakan," jawab Thalia tersenyum. Mira berjalan dan membuka pintu kamar mandi. Sungguh indah kamar mandi di hotel itu. Dia pun masuk ke dalam dan membuka tasnya. Mira terlihat mengambil sebuah kamera yang ada di dalam tasnya dan meletakkannya di sisi sudut kamar mandi yang bisa mengambil gambar dari arah sana. "Mudah-mudahan rencanaku berhasil," gumam wanita itu. Thalia terlihat menghubungi seseorang. "Nanti kalau obatnya beraksi, kamu harus cepat datang ke kamar ini dan kita akan menjalankan rencana B," ucap Thalia. "Baiklah, aku juga sudah bersiap-siap." "Bagus, kali ini pasti berhasil." Thalia cepat-cepat mematikan panggilannya. Dia pun tersenyum sinis. Mira keluar dari dalam kamar mandi dan melihat Thalia yang sedang tersenyum ke arahnya. Tampak garis itu menutup pintu kamar mandi hati-hati. Mira tidak menutup rapat agar kamera itu bisa mengambil gambar dari dalam kamar mandi. "Baiklah, kita sekarang akan membicarakan masalahku dengan Kevin. Kamu tahu sendiri kan kalau aku dan Kevin masih saling mencintai. Dan kamu juga tahu. Dan kamu juga sudah berjanji akan melepaskan Kevin untukku," tanya Thalia. Mira tersenyum mendengar pertanyaan Thalia. "Tapi aku berubah pikiran, Kak. Sepertinya aku tidak akan melepaskan Kevin padamu karena rasa cintaku pada Kevin ini lebih besar dan akan aku memperjuangkannya," jawab Mira. Thalia terkejut mendengar jawaban Mira. "Bukankah kamu sudah berjanji, Mira? Untuk apa kamu mempertahankan Kevin kalau pria itu tidak benar-benar mencintaimu? Yang dicintai Kevin adalah aku," ucap Thalia serius. Dia tidak menyangka kalau ternyata Mira mengingkari janjinya. Apakah Mira sudah curiga terhadapnya? Thalia tidak akan menyerah begitu saja. "Tapi apakah kamu bahagia bersama Kevin? Ingat Mira, Kevin hanya menjadikanmu pelarian saja. Tapi sekarang Kevin adalah suamiku, jadi aku berhak untuk mempertahankannya," ucap Mira. Tiba-tiba Thalia merasa pusing. Dia memegang kepalanya yang terasa sangat sakit itu. "Hah, sakit sekali," seru Thalia. Mira yang melihat keadaan kakaknya seperti itu berpura-pura bersimpati. "Ada apa, Kak? Apakah kakak sakit? Apa perlu kita ke rumah sakit?" tanya Mira. Sakit. Mira, tolong aku." Thalia masih memegang kepalanya yang memang terasa sangat sakit. Mira berjalan ke arah Thalia ingin membantunya. Tapi tiba-tiba pintu kamar terbuka dan seseorang masuk ke dalam. "Ada apa ini?" ucap seorang pria yang baru saja masuk itu. Tuan Freddy, tolong bawa saya ke rumah sakit," ucap Mira pada pria yang dia tahu.
Ah, kepala aku sakit sekali. Mira, apa kamu sengaja? Ucap Talia menunjuk Mira. Tidak, aku tidak melakukan apapun, seru Mira. Tuan, dia memberikanku obat untuk depresi, tapi ternyata bukan obat depresi, ucap Talia. Baiklah, sepertinya ini adalah masalah yang serius. Aku akan membantumu asalkan kamu mau menerima tawaranku, ucap Tuan Freddy. Mira semakin terkejut mendengar ucapan Tuan Freddy itu. Tolong, sakit sekali, teriak Talia benar-benar merasakan kesakitan. Mira dan Tuan Freddy terkesiap. Dia ingin membunuhku, Tuan. Cepat tolong aku, seru Talia menahan sakit. Baiklah, sebentar, aku akan menelpon seseorang, ucap Tuan Freddy. Dia terlihat menelpon dan berbicara sebentar. Kemudian Tuan Freddy mendatangi Mira yang bingung harus berbuat apa itu. Mira merasa bahwa kakaknya ini sudah sangat keterlaluan. Bahkan dengan terang-terangan, Talia menfitnahnya. Tidak lama kemudian, datanglah seseorang membawa peralatan medis. Aku tidak kuat lagi, seru Talia. Tolonglah, Dok, jangan sampai kakakku kenapa-napa, ucap Mira memohon. Biar bagaimanapun, Talia tetaplah saudaranya. Dokter itu mengangguk dan berjalan ke arah Talia yang sudah berbaring lemah di atas tempat tidur sambil terus menjambak rambutnya. Sepertinya Nona ini baru saja meminum racun yang cukup berbahaya, ucap sang dokter. Lalu apa yang harus kita lakukan, Dok? Tanya Tuan Freddy. Untuk sementara aku memberikan obat penawar racun, tapi tetap saja Nona ini harus dibawa ke rumah sakit, ucap sang dokter. Kemudian pamit pergi. Talia sudah terlihat agak tenang setelah disuntik oleh sang dokter. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Mira. Aku akan melaporkanmu ke polisi atas tuduhan menyebabkan seseorang menjadi sakit dan nyawanya hampir tidak tertolong, ucap Tuan Freddy. Mira menatap orang berumur di hadapannya itu. Aku tidak terima kalau dia bebas begitu saja. Lirih Mira masih terpejam. Nona Mira, maukah kita bekerja sama? Ucap Tuan Freddy. Aku tidak mau, Tuan, karena aku tidak bersalah. Bukan aku yang meracuni kakak. Dia yang minum racun itu sendiri. Seru Mira beranjak akan pergi. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau semua bukti mengarah padamu. Tapi kalau kamu merasa bersalah, aku akan bicara negosiasi yang bagus untuk kita, ucap Tuan Freddy. Benar-benar rencana murahan. Apa kalian kira aku bisa diperalat dengan seperti itu? Ternyata kalian berdua benar-benar orang tidak punya hati. Sedangkan di sisi lain, Kevin nampak memandang bangunan hotel di depannya itu. Dia merasa sangat tegang dan khawatir akan istrinya yang berada di dalamnya. Kamu pasti bisa, sayang, gumamnya. Kemudian Kevin keluar dari dalam mobil dan menghubungi seseorang. Tidak lama setelah itu, datang beberapa orang dengan berpakaian yang sama. Ayo, kita masuk ke dalam hotel itu, bersambung.